Adik-adik Super Kids, kembali lagi pada ibadah hari ini bersama Kak Laura. Semoga adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan juga semangat ya untuk beribadah hari ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Laura akan menemani kalian sepanjang ibadah pagi ini. Dan sebelum memulai ibadah kita, pastikan adik-adik di rumah sudah menggunakan pakaian yang rapi ya. Jangan sambil makan, jangan sambil bercanda, karena kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lihat hasil aktivitas kalian minggu lalu. Check this out. Wah, hasil aktivitas kalian keren-keren sekali ya. Kakak harap adik-adik semua tetap semangat ya untuk mengerjakan aktivitas minggu depan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat kemurahan-Mu, kami boleh diberikan kesehatan untuk kembali berkumpul beribadah kepadamu pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau boleh hadir dari awal hingga akhir ibadah kami, dan Engkau boleh memberikan kami sukacita yang penuh untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik Super Kids, kita bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word yet shows me a little
Wah, kakak yakin adik-adik di rumah ikut semangat ya untuk memuji Tuhan, sama seperti Kak Laura hari ini. Tapi adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau boleh buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh duduk diam dengar-dengaran akan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang disampaikan juga oleh Kak Lili hari ini boleh memberkati kami, sehingga kami boleh melakukannya di kehidupan kami. Tuhan berkati juga untuk Kak Lili yang akan menceritakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau boleh memberkati kehidupannya. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan, amin. Halo, selamat pagi adik-adik Super Kids. Adik-adik tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seekor kelinci yang tinggal bersama ibunya. Nah, ayah kelinci ini sudah lama meninggal adik-adik. Nah, tapi semasa ayahnya hidup, anak kelinci ini sangat dimanja oleh ayahnya. Sehingga anak kelinci ini menjadi anak yang pemalas, anak yang manja, gak mau membantu ibunya, mau menang sendiri, dan suka seenaknya. Nah adik-adik, walaupun ayah kelinci itu sudah meninggal, tetapi kelinci itu tetap tidak berubah sifatnya. Dia tetap menjadi anak yang tidak mau dengar-dengaran sama ibunya. Nah adik-adik, ibu kelinci ini adalah orang yang sangat rajin. Tiap hari ibunya akan pergi ke kebun untuk bekerja. Nah, tapi apa yang kelinci ini lakukan di rumah ketika ibunya pergi ke kebun? Kelinci itu di rumah kerjaannya hanya tidur sepanjang hari dan akan bangun kalau ibunya sudah pulang dari kebun. Nah, maka itu setiap hari ibu kelinci di saat siang dia akan buru-buru pulang ke rumah untuk masakin makanan untuk anaknya ini. Lalu ibunya setelah memasakkan makanan untuk anaknya akan pergi lagi ke kebun adik-adik. Nah, sampai tibalah suatu masa panen adik-adik. Jadi segala yang ditanam ibunya, buah-buahan, sayur-sayuran itu sudah matang dan siap dipanen. Ibu kelinci bekerja sepanjang hari sampai larut malam untuk panen. Nah, ketika pulang ke rumah, si kelincinya, anaknya marah-marah adik-adik sama ibunya. Katanya, "Ibu, kau kemana aja sepanjang hari ini? Pulang sampai malam. Aku sudah lapar tahu, belum makan." Nah, tapi walaupun ibunya capek, ibunya tetap masakin makanan buat anaknya itu. Lalu akhirnya apa adik-adik? Ibunya jatuh sakit karena sudah bekerja keras sampai malam. Nah, keesokan harinya ketika anak kelinci ini bangun pagi, ibunya ternyata masih tidur adik-adik. Lalu, ya ampun adik-adik, ternyata anak kelincinya marah-marah sama ibunya. Katanya, "Ibu, kamu malas banget, jam segini belum bangun, aku sudah lapar." Nah adik-adik, kan ibunya lagi sakit ya. Anak kelincinya nggak sadar kalau ibunya lagi sakit. Lalu ibunya cuma bilang, "Masa kamu nggak bisa masak sendiri?" Akhirnya adik-adik tahu, anak kelinci ini sebel sama ibunya. Dia marah, lalu dia pergi keluar. Dia pergi ke kebun untuk mencari buah-buahan. Lalu ketika di kebun, anak kelinci ini bertemu dengan temannya, si kancil. Si kancil tanya, "Loh kelinci, ibumu mana?" Lalu kata si kelinci, "Ibuku pemalas, kerjaannya hanya tidur." Wah, si kancil bingung adik-adik. Lalu dia berkata, "Loh, ibumu itu kan sangat rajin. Kemarin dia sampai larut malam bekerja di kebun." Tapi si kelinci nggak bergeming adik-adik. Si kelincinya diam aja. Nah, sampai akhirnya kancil bilang, "Apakah ibumu sakit? Ayo kita ke rumahmu untuk melihat ibumu." Kelinci ini tetap diam adik-adik, hanya ngikutin kancil aja. Pergi ke rumahnya si kelinci. Sampai di rumahnya si kelinci, ternyata benar adik-adik, ibunya lagi sakit. Lalu si kancil memarahi si anak kelinci ini. "Kok kamu seperti itu? Ibumu lagi sakit, bukannya ditemani, malah kamu tinggal, malah kamu pergi."
kelincinya tetap diam adik-adik. Mungkin kelincinya mulai berpikir. Lalu akhirnya si kancil membantu si kelinci menyiapkan makanan untuk ibunya dan merawat ibunya si kelinci pada hari itu. Lalu si kancil menasehati si anak kelinci ini, kamu harus sayang sama ibumu. Ibumu itu rajin, sudah bekerja keras sepanjang hari. Jangan dibiarkan ibumu sampai sakit. Lalu akhirnya si kelinci menyadari kesalahannya dan dia mulai mau membantu ibunya. Adik-adik, kita tidak boleh seperti anak kelinci itu ya. Kita harus jadi anak yang taat, anak yang menghormati, anak yang sayang dan mengasihi kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang malas, kita menjadi anak yang kurang ajar sama orang tua kita. Itu tidak benar ya adik-adik. Seperti firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu sayang, harus hormat sama orang tua kita. Kalau kita di rumah, kita bantu mama, kita bantu papa. Jangan kita malah melawan. Itu tidak baik ya adik-adik. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pagi ini boleh mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak yang mau Tuhan terus menyayangi, mengasihi, dan menghormati kedua orang tua kami ya Bapak. Berkati juga Tuhan orang tua kami, biar kiranya mereka selalu sehat, diberkati pekerjaannya, dan boleh terus berada di samping kami. Tuhan berkati kami juga agar kami tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang pandai di sekolah ya Bapak, dan menjadi anak yang dengar-dengaran kepadamu. Berkati juga guru-guru kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Lindungi dimanapun mereka berada, berikan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik Super Kids, Tuhan berkati. Halo adik-adik Super Kids, hari ini kita akan membuat orang-orangan dari kertas HVS. Nah, yang perlu disiapkan adalah selembar HVS, gunting, dan juga spidol. Selanjutnya, adik-adik bisa mengikuti proses seperti yang kakak lakukan ya. Adik-adik melipat, nanti di akhir lihat deh jadi apa. Nah, jika sudah, adik-adik bisa membukanya. Kita lihat kan tengah-tengahnya ada garis, bisa kita gunting deh. Sekarang kertasnya sudah terbagi dua. Nah, adik-adik bisa melipatnya seperti semula dulu. Lalu kita gambar orang-orangannya deh. Nah, gambarnya harus kayak kakak ya, supaya jadinya keren banget. Nah, sekarang waktunya menggunting. Adik-adik bisa menggunting mengikuti garis yang adik-adik sudah buat ya. Nah, kira-kira udah tahu kan jadi apa? Yes, jadi orang-orangan. Keren banget ya adik-adik. Orang-orangannya kayak pegangan semua ya. Nah, sekarang masih banyak nih mukanya yang kosong. Adik-adik bisa gambar emoticon atau ekspresi yang adik-adik tahu nih. Kakak sih gambar sedih, bahagia, nangis, marah, dan juga orang berkacamata. Kalau begitu kakak tunggu ya hasil kreativitas adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik Super Kids, tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah kita. Untuk itu, kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk tetap setia dan juga tetap semangat untuk mengumpulkan kreativitas kalian minggu depan. Bagaimana kak caranya? Caranya mudah sekali, adik-adik hanya tinggal foto dan mengirimkannya melalui grup WhatsApp Super Kids. Kakak tunggu paling lambat hari Sabtu minggu depan ya, supaya hasil kalian yang keren-keren bisa ditampilkan di YouTube channel kita dan juga Instagram Super Kids.
Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh hadir dari awal hingga akhir ibadah kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh mengumpulkan kami minggu depan dengan semangat yang baru dan juga dengan sukacita yang baru untuk kembali memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, serta saudara kami, supaya Engkau boleh memberkati kehidupan mereka semua. Engkau juga boleh memberikan mereka kesehatan yang sempurna hanya daripada Engkau. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan, amin. Bye-bye Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Salam Super Kids, it's me.